Halo, perkenalkan saya Nazwarina Jomiolo, mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Negeri Gorontalo. Oke, halo semua. Perkenalkan saya Muhammad Suryamandanompo dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Sinta Stevi Puspita Pombu. Saya tinggal di Buludawa, Suwawa, samping kantor pos. Halo, nama saya Muhammad Putra Ramadan Abdullah dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Vira. Saya merupakan salah satu penghuni kos yang ada di Kota Gorontalo. Pekerjaan saya saat ini yaitu saya menjual gorengan. Menurut saya, kondisi sampah yang ada di kampus saya sekarang ini beberapa tempat seperti parkiran maupun di kantin itu beberapa masih ada sampah-sampah yang berserakan. Kalau di tempat tinggal saya itu sudah cukup terorganisir karena memang langsung ditangani oleh pemerintah setempat. Yang dimana sampah-sampah itu sudah mereka tangani dalam, kalau tidak salah itu per bulan. Kalau menurut saya, kondisi pengelolaan sampah di sekitar tempat saya sudah bagus karena di depan rumah itu sudah ada tempat sampah dibagi menjadi dua. Jadi kita sebagai masyarakat di sekitar situ buang sampah sudah pasti bisa memilah. Dan sudah ditulis ini yang untuk organik dan ini yang untuk non-organik. Jadi pengelolaan sampah di universitas saya dan di rumah saya itu kebersihannya sudah baik, cuman pengelolaan di kampus belum seperti pengelolaan sampah di area rumah saya. Karena di area rumah saya itu terhitung sudah sangat baik, dilayani oleh pemerintah kota. Menurut saya kalau di sekitar kos saya itu sudah baik sih. Ya, jadi kayak sampah plastik bercampur dengan sampah sisa makanan misalnya. Ya, saya biasanya memilah sampah organik dan non-organik seperti plastik dan kardus. Saya pisahkan, kemudian saya kumpulkan di depan rumah, kemudian diberikan kepada pengepul sampah. Oke, biasanya sih tidak, cuman pernah memilah sampah apabila di sampah itu dibedakan antara organik dan non-organik. Kalau tempat-tempat yang saya sering temui itu belum ada pemilahan sampah seperti itu. Iya, sudah biasa karena memang di lingkungan sudah tersedia dari pemerintah. Oke, jadi untuk pemilahan sampah itu tidak pernah saya lakukan karena tentunya tidak ada ketersediaan tong sampah organik ataupun anorganik. Jadi semuanya itu dicampur kalau di universitas. Nah, kalau di rumah sama dengan universitas itu dicampur karena akan diangkat oleh dari pelayanan sampah itu sekalian. Jadi semua digabung, tidak dipisah. Kalau saya sih belum pernah nyoba. Jadi, kalau di tempat tinggal saya, beberapa tetangga itu tidak ikut memilah sampah sehingga sampah-sampah yang ada di rumah tangga mereka itu tercampur. Kalau menurut saya mungkin belum semuanya masyarakat itu paham tentang cara mengolah sampah atau memilah sampah itu yang organik dan non-organik. Jadi menurut saya itu perlu diedukasi. Mungkin karena faktor malas ya. Jadi memilah sampah itu mereka malas karena sudah ditaruh di plastik satu tempat. Jadi dibuangnya langsung buang. Padahal mereka tidak tahu karena di situ ada beda sampah plastik dan sampah sisa-sisa makanan. Jadi kendalanya mungkin seperti yang tadi saya sebutkan, belum ada tong sampah organik atau anorganik yang bisa memilah sampah secara teratur, dan juga belum ada sosialisasi langsung kepada masyarakat bahwa seberapa pentingnya kita memahami pengolahan sampah tersebut. Menurut saya kendalanya kenapa itu karena di tempat saya sendiri itu jarang ada tempat sampah yang pisah gitu. Jadi jarang ada tempat sampah yang memisahkan sampah sesuai jenisnya. Baik, kalau menurut saya, untuk supaya masyarakat itu bisa lebih peduli mengenai sampah ini, kita sebagai mahasiswa dan juga pihak kampus harus bisa melakukan sosialisasi atau turun langsung ke lapangan untuk bisa mengedukasi masyarakat yang ada di Gorontalo ini, sehingga mereka bisa mengetahui mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar.
Kalau menurut saya, solusinya itu adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu paham cara pemilahannya. Dan kemudian selanjutnya penyediaan fasilitas yang dimana menyediakan fasilitas dalam memilah sampah. Ya kalau bisa lebih perketat lagi sosialisasi dari pemerintah atau daerah atau desa. Paling tidak sebulan 1 kali untuk memberitahukan bahwa perlunya membedakan sampah organik dan non-organik. Tentunya pertama itu penyediaan fasilitas yang baik, dan kedua itu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun organisasi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Itu bisa membantu dalam pemahaman masyarakat terkait seberapa pentingnya pengolahan sampah untuk diolah ke depannya di pembuangan sampah. Kalau menurut saya harusnya pemilik kos itu bisa menyediakan tempat sampah yang terpisah gitu, jadi supaya sampahnya bisa lebih teratur.